Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. PBDB 2020 ya. Syarat masuknya gimana? Ini sudah banyak di-share di media digital, media massa, ada Detik, Kompas, dan sebagainya. Kita tahu afirmasi ada 20%, perpindahan orang tua guru 5%, nah kemudian prestasi ada rapot dan perlombaan 25% dan zonasi 50% ya. Zonasi pakai jarak. Paman Apik sebenarnya nggak setuju ya pakai jarak. Kalau pakai jarak bukan zonasi tapi radiusi. Radiusisasi. Nah, solusinya gimana? Paman Apik sudah nulis ya di pamanapik.com. Oke. Nah, kemudian kita akan cek masing-masing ngitung rapot dan perlombaan, terutama rapot ini gimana? Karena kan banyak sekali kan gitu ya. Nah, ada rumusnya, ada rumus A, rumus B. Nah, kita nanti akan coba lebih detail bahwa dengan hitungan-hitungan ini ternyata ini bisa menjadi jebakan Batman. Jebakan Batman gimana sih, Paman? Oke, jebakan Batman itu begini. Sebenarnya kalau yang jelas dan mudah itu pakai nilai akhir B. Itu yang paling mudah. Rata-rata 7 mata pelajaran dan rata-rata UN sekolah. Nah, ini kan sama 7 tambah 1, 7 tambah 1 8. Gitu ya. 7 tambah 1 ini sama dengan 8 sehingga nanti masing-masing pelajaran itu mendapat bagian 1/8 atau dapat porsi 12,5%. 1/8. Jadi imbang semua. Jadi ini tadi kalau Paman Nabi tulis di sini kira-kira ya kalau bahasa Indonesia juga dapat 12,5% bobotnya ikut UN, tidak ikut UN, PPKN, IPS juga sama, semua 12,5%. Kemudian nilai UN kakak kelas 3 tahun terakhir juga 12,5%. Misalkan Paman Nabi tulis di sini juga 12,5 ini ya UN kakaknya misalnya gitu ya. Oke. Nah, kalau yang pakai nilai A itu kan ada NA, ada NB. NA itu adalah P dikalikan 4 pelajaran yang ikut UN. Sedangkan nilai UN rata-rata 3 tahun sebelumnya dikalikan 4 Q. Nah, P-nya itu 0,5 sampai 0,9, Q-nya itu 1 dikurangi P. Jadi seakan-akan P-nya itu lebih besar dari setengah kan? Jadi seakan-akan mengutamakan nilai mata pelajaran UN. Seakan-akan. Karena misalkan diambil aja 0,7. Misalnya contoh ini. Q-nya 0,3. Tapi belum tentu. Kenapa begitu? Nah, kita coba akan hitung ya. Kita coba hitung. Kan misalnya ada 4 yang ikut mata pelajaran UN ya. 4. Berarti ada 4. Dikalikan 0,7. Ini bobotnya udah besar kan? 0,7. Gitu ya. Dibagi seluruhnya itu ada 7. 7 pelajaran total akhirnya bobotnya ya. Nah, ini sama dengan berapa? 0,7 bagi 7 0,1. Dikalikan 4 berarti 0,4. 0,4 atau 40%. Tapi 40% ini kan ada 4 pelajaran. Dibagi 4 pelajaran kan, maka masing-masingnya dapat 10. 10% kan? Jadi ketika kita pakai model A, itu yang ikut UN seperti bahasa Indonesia ini dapat 10%. Ya, bahasa Indonesia ini malahan dapat poinnya 10%. Nah, IPS belum kita hitung, matematika 10%. Ya, semuanya. Nah, kalau yang tidak ikut UN, itu kan ada 3. Yang tidak ikut UN ada 3. Ya, yang tidak ikut UN kan ada 3. Dari 7, 3/7. 3/7 itu, tapi kan dibagi 3 nanti. Gitu ya. Nah, dibagi 3 berarti kira-kira kan 1/7 nantinya. Itu ya, 3 pelajaran 1/7 ini kira-kira adalah 14,3%. Oh, jadi IPS malahan 14,3%. Loh, berarti lebih besar IPS bobotnya dibanding matematika dan bahasa Indonesia. Iya, begitu. Jadi PABB Pendidikan Agama Budi Pekerti 14,3. Jadi sekolah-sekolah yang menggunakan hitungan A itu malahan nilai UN-nya itu malahan rendah. Karena ini hanya dapat bobot 10%. Nah, ini khawatirnya jebakan Batman. Karena beberapa sekolah unggulan malah mengambil A dan dapatnya segini. Paman, tapi kan ini belum habis semua. Iya, tapi ada UN kakak kelas. UN kakak kelas itu sisanya. Kira-kira 17%. UN kakak kelas bobotnya. Ini kalau yang pakai A.
Gitu ya. Jadi mohon sekolah-sekolah SMA hati-hati, ini mau memilih pakai yang mana, bobot A atau B. Kalau Paman Apik menyarankan bobot B ini yang langsung semua rata 12,5% ya, 1/8. Bobot A hati-hati. Nah, solusinya gimana biar bagus? Paman Apik ada di video yang berikutnya juga ya. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Silahkan komen di bawah ini. Semoga berhasil masuk jurusan yang diidam-idamkan. Semoga sekolah yang diidam-idamkan ya. Semoga sukses semuanya. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik.